Kalau saya bilang ada batu yang terbentuk dari tumbukan meteorit jutaan tahun lalu, kamu percaya nggak? Bahkan ada yang usianya lebih tua dari planet bumi. Dan sekarang, bisa kita genggam di tangan. Bayangkan, sebuah meteor meluncur dari langit dan menghantam bumi dengan kekuatan luar biasa. Batuan meleleh, tanah terlontar ke udara, dan dari kehancuran itu, lahir keindahan yang tak terduga. Ada batu yang terbentuk dari panas dan tekanan saat tumbukan terjadi. Ada juga yang memang datang langsung dari luar angkasa, tanpa berubah sedikit pun. Dan hari ini, kita akan membahas batu-batu luar biasa itu. Di video kita kali ini, kita bagi jadi dua segmen. Pertama, segmen Impactite adalah batuan yang terbentuk dari material bumi seperti tanah, batu, atau pasir yang meleleh dan berubah bentuk karena panas dan tekanan ekstrem saat meteor menghantam permukaan bumi. Dan yang kedua, segmen Meteorite adalah batu luar angkasa sungguhan yang berasal dari asteroid atau inti logam di luar angkasa dan benar-benar jatuh ke bumi. Baik impactite maupun meteorite bisa ditemukan di permukaan tanah atau sedikit terpendam, tergantung lokasi dan kondisi alam. Di gurun, batu-batu ini sering terlihat di permukaan, tapi di daerah berbatu atau berhutan, mereka bisa tersembunyi selama ribuan tahun. Siap untuk eksplorasi batu-batu yang pernah bersentuhan dengan sejarah luar angkasa? Let's go! Kita masuk di segmen yang pertama, Impactite. Kita mulai dari batu yang paling banyak ditemukan di Asia Tenggara, Tektite. Tektite terbentuk sekitar 800.000 tahun yang lalu, saat meteorit menghantam bumi dengan kekuatan luar biasa. Energi panas yang dilepaskan membuat batuan di permukaan meleleh dan mencair, lalu terlontar ke udara. Saat mendingin, batuan itu mengeras jadi kaca alami berwarna hitam. Tektite banyak ditemukan di Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Tiongkok. Mineral utamanya kaca silikat alami yang hampir murni. Kekerasan 5,5 hingga 6,5 skala Mohs. Tektite bukan dari meteoritnya, tapi dari tanah bumi yang meleleh karena benturan. Bentuknya bisa lonjong, pipih, bahkan ada yang menyerupai tetesan air. Tektite kadang disebut juga batu meteor oleh sebagian kolektor batu akik, meskipun sebenarnya batu ini terbentuk di bumi akibat benturan dari luar angkasa. Masih di segmen Impactite, kita lanjut dengan Libyan Desert Glass. Kalau yang ini terlihat seperti kristal kuning bening, tapi jangan salah. Libyan Desert Glass tercipta dari bencana dahsyat di masa lampau. Benturan meteorit di kawasan Gurun Sahara, yang diperkirakan terjadi sekitar 29 juta tahun yang lalu, menciptakan panas luar biasa. Akibatnya, pasir gurun meleleh dan menjadi kaca alami berwarna kuning keemasan. Lokasi penemuan batu ini ada di seputaran perbatasan Mesir dan Libya. Komposisinya 98% silika kaca, dengan kekerasan sekitar 6,5 hingga 7 Mohs. Batu ini bahkan ditemukan di perhiasan Raja Tutankhamun, Firaun Mesir kuno, dalam bentuk liontin skarab. Keren kan? Dari tabrakan meteor, jadi perhiasan Firaun. Sekarang kita ke Eropa Tengah, tepatnya di kawasan Bohemia. Disinilah ditemukan batu kaca hijau yang dikenal sebagai moldavite. Batu ini terbentuk sekitar 15 juta tahun lalu, dari dampak meteorit besar di wilayah yang sekarang bernama Jerman bagian selatan. Material yang meleleh terlontar ke wilayah Ceko, lalu mendingin menjadi batu hijau transparan yang indah. Lokasi batu ini ditemukan di Republik Ceko, daerah Moldau River. Komposisi mineralnya adalah kaca silikat dengan kandungan aluminium dan besi, dengan kekerasan 5,5 sampai 7 Mohs. Warna hijaunya menjadikan moldavite sangat dicari kolektor, hingga sering dipalsukan. Moldavite kadang disebut juga permata luar angkasa, meski aslinya terbentuk dari material bumi yang meleleh. Nah, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, meteorite. Yang satu ini benar-benar batu luar angkasa sejati, karena dia berasal dari meteorit itu sendiri. Campo del Cielo, dalam bahasa Spanyol artinya lapangan surga, adalah nama meteorit logam yang ditemukan di Argentina. Diperkirakan jatuh ke bumi sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Namun usia mineralnya berasal dari 4,5 miliar tahun lalu, sama tuanya dengan tata surya kita. Lokasi penemuan berada di seputaran wilayah Chaco, Argentina, dengan komposisi besi, nikel, termasuk kristal kamasit, dan taenit. Kekerasan sekitar 4-5,5 skala Mohs. Diperkirakan berasal dari potongan asteroid logam, kemungkinan dari inti planet kecil yang hancur di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Potongan Campo del Cielo sering digunakan sebagai liontin atau dijadikan koleksi.
karena betul-betul asalnya dari luar bumi. Kalau kamu pernah lihat kawah meteor terbesar di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai meteor krater di Arizona, maka kamu sedang melihat jejak jatuhnya meteorit Canyon Diablo. Meteor ini jatuh ke bumi sekitar 50.000 tahun yang lalu, menghantam daratan dengan kecepatan sekitar 12 km per detik. Ledakannya begitu besar, hingga menciptakan kawah sedalam 180 meter, dan lebar sekitar 1.200 meter, dan potongan dari meteorit itu masih bisa ditemukan sampai sekarang, dikenal sebagai Canyon Diablo Meteorite. Lokasi ditemukannya di dekat Winslow, Arizona, Amerika Serikat. Dengan komposisi besi, nikel, terutama tenit dan kamasit, juga mengandung troilit dan grafit. Kekerasan sekitar 4-5,5 mos. Diperkirakan berasal dari asteroid logam yang terbentuk di awal tata surya, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Potongannya digunakan sebagai koleksi, liontin, bahkan ada yang dibuat jadi pisau atau perhiasan eksklusif. Kalau ada batu luar angkasa yang bisa bikin bulu kuduk merinding karena usianya, itu adalah Moenionalusta Meteorite. Batu ini diyakini sebagai meteorit tertua yang pernah ditemukan manusia di bumi. Usianya diperkirakan sekitar 4,56 miliar tahun. Itu artinya, meteorit ini lebih tua dari planet bumi itu sendiri. Lokasi penemuan pertama tahun 1906, di kawasan Muonio, Finlandia, dekat perbatasan Swedia. Komposisinya terdiri dari besi, nikel, dengan struktur Whitman's, 10 pattern yang khas. Kekerasan berada di kisaran 4-5 mos. Diperkirakan berasal dari inti asteroid yang hancur di sabuk asteroid. Kemungkinan hasil tumbukan di awal pembentukan tata surya. Yang bikin Moenionalusta sangat istimewa, bukan cuma usianya, tapi juga pola kristalnya. Pola Whitman-Staten yang hanya bisa terbentuk saat logam mendingin sangat perlahan selama jutaan tahun, dan hanya bisa terjadi di luar angkasa. Fragmen Moenionalusta sering dijadikan perhiasan premium, cincin, liontin, bahkan jam tangan mewah. Sekitar 4.700 tahun yang lalu, langit di atas wilayah Australia tengah menyala terang. Meteor besar meledak di atmosfer dan pecah menjadi puluhan fragmen logam panas, menghantam gurun merah di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Hanbury Northern Territory. Meteor ini menciptakan lebih dari selusin kawah kecil, dan fragmennya kini dikenal sebagai Hanbury Meteorite. Komposisi Hanbury terdiri dari besi dan nikel. Meteorit ini tergolong octohedrite dengan kekerasan sekitar 4-5,5 mos. Diperkirakan berasal dari asteroid logam di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Yang menarik, suku aborigin di wilayah itu sudah mengenal kawah Hanbury selama ribuan tahun. Mereka menyebutnya sebagai tempat terlarang, karena menurut legenda, itu adalah lokasi tempat dewa api menghantam bumi. Bahkan sebelum peneliti modern menemukannya, masyarakat lokal sudah tahu bahwa tempat itu bukan sembarang tempat. Tanggal 12 Februari tahun 1947, langit pagi di atas pegunungan Sikhot-Alin, Rusia Timur, tiba-tiba menyala terang. Meteor raksasa melesat dan menembus atmosfer, menciptakan bola api disertai suara menggelegar yang terdengar hingga ratusan kilometer. Ledakan ini melemparkan ribuan fragmen logam ke hutan-hutan Siberia, menciptakan kawah-kawah kecil dan pemandangan penuh lubang asap. Sikhot-Alin adalah peristiwa meteor terbesar yang pernah disaksikan manusia modern. Fragmennya banyak yang tampak meleleh di bagian luar, efek dari tekanan udara dan panas ekstrim saat memasuki atmosfer. Tersebar di pegunungan Sikhot-Alin Primorsky Krai, Rusia. Komposisinya terdiri dari besi dan nikel, tergolong coarse octahedrite, dengan berat awal diperkirakan sekitar 70 ton. Kekerasan di kisaran 4-5 mos. Dan hari ini, fragmen Sikhot-Alin masih dicari oleh kolektor batuan langit dari seluruh dunia. Tidak semua meteorit itu hitam, berat, dan kasar. Beberapa justru tampak seperti permata transparan yang terjebak dalam logam dari langit. Dan inilah Esquel Meteorite, meteorit jenis palasit yang dianggap paling indah di dunia. Dipercaya berasal dari zona batas inti dan mantel asteroid. Salah satu jenis meteorit paling langka, jatuh di seputaran wilayah Esquel, Chubut, Argentina, sekitar tahun 1951, merupakan meteorite jenis palasit, yaitu campuran logam dan kristal, dengan komposisi besi, nikel dan olivine kristal, atau peridot. Esquel terlihat seperti karya seni dari galaksi yang jauh. Potongan tipisnya memperlihatkan kristal hijau keemasan transparan yang terperangkap dalam logam berkilau. Ilmuwan percaya meteorit jenis ini berasal dari asteroid besar yang sempat meleleh sebagian, dan Esquel adalah cuplikan dari bagian dalam tubuh planet purba yang gagal terbentuk.
Dari gurun Sahara hingga hutan Siberia, dari cekungan Amerika sampai batuan tua di Australia, setiap impactite dan meteorit adalah jejak langit yang tak hanya menghantam bumi, tapi juga menyentuh imajinasi manusia. Sebenarnya masih banyak lagi ragam meteorit yang jatuh ke berbagai belahan dunia, tapi mengingat durasi video ini jadi kelamaan, kita cukupkan sampai di sini. Beberapa dari mereka datang dari inti asteroid purba, beberapa lahir dari reaksi bumi yang meledak saat ditabrak, dan ada pula yang menyimpan pola kosmik yang tak bisa ditiru oleh alam bumi. Tapi satu hal yang pasti, setiap batu ini adalah penjaga waktu, pembawa pesan dari masa lalu yang jauh, saat bumi dan langit masih sering bertabrakan, demi menciptakan keindahan yang bisa kita lihat hari ini. Karena di balik kilaunya, ada cerita tentang semesta. Sekian dulu untuk video kali ini, silahkan komen apa saja di kolom komentar, dan jangan lupa like kalau kamu suka video ini, dan subscribe agar nggak ketinggalan bahasan batu langka lainnya bareng Geostone. Setelah semua batu luar angkasa dan impactite yang kita bahas tadi, ada satu hal kecil tapi luar biasa, mineral yang hanya bisa terbentuk di luar angkasa. Octahedrite adalah jenis meteorit besi paling umum. Dikenal karena memiliki struktur kristal berpola segi 8 atau oktahedral yang terbentuk saat mendingin dengan sangat lambat di luar angkasa. Sekitar 1 derajat per sejuta tahun, sesuatu yang mustahil terjadi di bumi. Ciri khasnya adalah munculnya pola Whitman-Staten, pola anyaman silang seperti sarang logam yang hanya terlihat jika meteorit dipotong, dipoles, lalu di-etching dengan asam. Struktur unik ini terbentuk dari 2 mineral utama, kamacit, besi nikel dengan kandungan nikel rendah, antara 4–10%, membentuk garis-garis terang dalam pola Whitman-Staten, dan taenit besi nikel dengan kandungan nikel tinggi, antara 20–65%, muncul sebagai jalur gelap atau batas antar kamacit. Mereka menjadi istimewa bukan cuma asalnya, melainkan cara mereka terbentuk. Dan saat kamu melihat di meteorite, kamu sedang melihat jejak waktu kosmik yang dimulai bahkan sebelum bumi selesai terbentuk. Sampai jumpa di video berikutnya.